به ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد وقد قال في كتابه الكريم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul muhtaramin, monggo sami-sami kita bersyukur atas segala yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Allah limpahkan segala nikmat, baik nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat keuntungan, dan nikmat-nikmat yang tidak mungkin terbeli meskipun dengan seluruh dunia, yaitu nikmat iman. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, kita lanjutkan pembahasan tentang Fir'aun. Kemarin kita telah membahas tentang bagaimana Bani Israel berkeluh kesah kepada Nabi Musa. Qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Mereka berkata, uzina, kami telah dianiaya, ditindas. Nah, kami telah ditindas min qabli anta tiana, sebelum kau datang kepada kami. Wa min ba'di ma ji'tana, juga setelah engkau datang kepada kami. Maka Nabi Musa mendoakan, semoga Tuhan kalian membinasakan musuh-musuh kalian dan mengangkat kalian menjadi khalifah di muka bumi. Fayan duro, maka agar mereka bisa memperhatikan bagaimana amalan-amalan hasil daripada amalan. Kita lanjutkan ayat yang ke-130. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minas samarat la'allahum yadzakkarun. Walaqad, dan sungguh sak teman-teman nih, akhadna, kami mengambil ala fir'auna, atas keluarganya Fir'aun, maksudnya Fir'aun dan bala tentaranya. Bisinina niku asal kata dari sanatin, tahun. Sanatun niku tahun, berarti kalau bisinina berarti bertahun-tahun. Wa naqsim minas samarot, naqsim niku kesempitan atau kekurangan, minas samarot, dari segala jenis apa yang ditumbuhkan oleh bumi itu jenenge samarot, buah-buahan. Padi itu juga buah-buahan. Jadi apapun yang ditumbuhkan oleh bumi itu namanya samarot. La'allahum yadzakkarun, agar mereka itu yadzakkarun,
Asal kata dari zikir, ingat, yadzakarun, supaya mereka itu ingat. Supaya mereka ini berpikir, ingat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, monggo kita membahas ayat yang ke-130 ini, supaya bagaimana kita ini mampu memahami kejadian-kejadian yang ada di dalam diri kita sendiri. Sebab segala sesuatu yang ada di muka bumi, baik yang ada di dalam bumi maupun yang ada di dalam diri kita sendiri, ini semuanya adalah dalam rangka Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan, yang mematikan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Di antara kalian ini siapa yang paling baik amalannya. Dan kebaikan ini bukan atas persepsi persepsi ini menungso, bukan persepsi manusia, tapi kebaikan ini adalah apa yang telah ditunjukkan oleh Allah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, walaqad akhadna, dan sungguh kami telah mengambil, maksudnya mengambil ala Fir'auna, keluarga Fir'aun ini bertahun-tahun dengan wanaksim minas samarot, dengan kesulitan masalah makan, masalah buah-buahan, masalah nopo rezeki berupa panganan. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada kita, ternyata la'allahum yazakkarun, supaya mereka ini mulai mengambil pelajaran, supaya manusia itu, supaya Fir'aun dan Ali keluarganya, supaya Fir'aun atau keluarga Fir'aun dan Fir'aun itu berpikir, menerima pelajaran bahwa ternyata yang memberikan buah-buahan, yang memberikan makanan itu bukan kekuasaan, bukan harta, bukan nopo mali, bukan kekayaan, bukan kekuasaan, bukan nama, bukan kedudukan. Jadi yang memberikan makan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Maka ayat ini marilah kita berkaca. Mari kita bercermin, berkaca, bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil Fir'aun dan bala tentaranya, keluarganya Fir'aun, dengan wanaksim minas samarot, dengan kesempitan pangan. Kalau kita berkaca kepada diri kita sendiri saat ini, seakan-akan negara dalam keadaan kesulitan. Saat ini seakan-akan negara dalam keadaan kesulitan, semua orang kesusahan dalam masalah pangan. Apalagi yang kemarin kita bahas itu, bahwa seakan-akan
apa yang kejadiannya antara satu dengan yang lain saling mencaci, saling menjatuhkan, saling merendahkan. Ini kejadiannya sebetulnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki seperti itu. Walaqad akhadna ala fir'auna, sungguh walaqad, waunya itu wau kosam, lamnya juga lam kosam. Sik ditambahi qad, sak temen-temen nih akhadna kami mengambil. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengambil, yang menjadikan kesempitan, yang menjadikan kekurangan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengambil menjadikan keluarga Fir'aun ini kesempitan, kekurangan? Karena Fir'aun itu sudah melampaui batas. Melampaui batas dengan menjadikan Bani Israel mereka menindas Bani Israel, padahal Bani Israel ini adalah keturunan daripada para nabi, apalagi waktu itu masih ada di zamannya Nabi Musa. Nah, setelah Nabi Musa itu ada Nabi Harun, setelah Nabi Harun Nabi Sulaiman, dan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, nabi-nabi itu semuanya kebanyakan keturunan dari Bani Israel. Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub dari jalur Nabi Ishak. Jadi kalau kita ini mengacu kepada keturunan Nabi, orang Islam, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah juga keturunan Nabi Ibrahim, tapi dari jalur Nabi Ismail. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali kepada pokok bahasannya, walaqad, sungguh kami mengambil ala Fir'auna, keluarga Fir'aun ini dengan bisinina wa naqsim minas samarot. Bisinina, bertahun-tahun kekurangan pangan. Artinya kalau kita ini berjemur dengan ayat ini, apabila terjadi pada diri kita kekurangan pakan, tidak ada pekerjaan. Kalau bertani itu samarot, hasil dari pertanian tadi ini samarot. Bagaimana kalau beternak? Nah, beternak juga dalam keadaan ternak juga dalam keadaan gagal. Bagaimana kalau pekerjaannya di kantor? Bagaimana kalau pekerjaannya di perusahaan? Nah, semuanya ini adalah apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Walaqad akhadna, telah Allah Subhanahu wa taala ambil. Apakah Fir'aun bertani? Oh, tidak. Para pembesar istana ini nggak ada yang bertani. Tapi mereka diambil daripada akhadna ala Fir'auna bisinina wa naqsim minas samarot, dengan kekurangan
buah-buahan, kekurangan pakan. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ini menghendaki yang demikian. Ini supaya Fir'aun dan bala tentaranya itu ingat bahwa sesungguhnya yang memberi rezeki itu adalah Allah. Bukan kekuasaannya, bukan hartanya, bukan kedudukannya. Itu. Nah, kalau saat ini kita dalam keadaan kita hidup di Indonesia, kemudian saat ini kita dalam keadaan kesempitan. Kalau kita melihat globalnya, kita melihat dunia, seakan-akan dunia ini asbab-asbabe, sabab musababe perkara kesalahan dari pimpinan. Tapi kenapa kok pimpinannya seperti ini? Maka ketika kita kembali kepada kajian yang kemarin, 2 hari yang lalu, qala Musa liqaumi ista'inu bis sabri, qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru, innal arda lillahi yurithuha may yasha min ibadihi wal akibatul lil muttaqin. Karena kita ini tidak mau bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menghendaki seperti ini. Jadi jalannya ini hanya kembali bertakwa supaya kita ini Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sapa wong sing bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Yaj'al lahu memberikan. Makhraja itu jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Allah yang menjadikan kesempitan, Allah yang menjadikan kelapangan. Kenapa? Karena ketika mereka ini bertakwa. Ayat yang keberapa kemarin itu tentang masalah ayat yang keberapa kemarin itu? Awamin. Ayat yang ke-90 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardi walakinna kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna sak teman-teman ini sesungguhnya, andai kata ahlal qura, penduduk bumi, penduduk kota, penduduk nopo lek semisal Korea itu berbagai Korea itu adalah nopo daerah. Kuro itu berarti daerah-daerah yang banyak, daerah yang besar. Seperti nopo lek daerah koyok desa tambah gede nopo kecamatan semakin besar, kabupaten semakin besar, provinsi semakin besar. Semakin besar dari provinsi adalah
negara. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andai kata penduduk dari satu negara itu beriman kemudian bertakwa, beriman dan bertakwa, la fatahna, kami sungguh akan kami bukakan alaihim atas mereka barokati minas sama, berkah dari langit. Kemarin sudah kita bahas itu, nopo berkah dari langit, keberkahan agama, wal ardi, keberkahan dari bumi. Ini kenapa? Ya pakan tadi itu, sandang, pangan, papan, itu semuanya berkah dari bumi. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan. Walakin kadzabu fa'akhadnahum, maka kami mengambil mereka bima kanu yaksibun, terhadap apa-apa yang mereka perhitungkan, kasab, perhitungan. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi ayat yang ke-96 itu jadi berkenaan langsung dengan ini. Walaqad akhadna fir'auna ala bisinina wa naqsim minas samarat la'allahum yadhakkarun, supaya mereka itu ingat. Jadi apabila saat ini kita berada di dalam satu negara Indonesia dalam keadaan kesempitan, kenapa Allah menjadikan kita ini saat ini sempit? Karena kita mengabaikan perintah Allah, mengabaikan sunnah Rasulullah. Napa perintah Allah? Napa perintah sunnah? Napa sunnah Kanjeng Nabi? Nah, sungguh kita ini telah dinas untuk menjadi telah menjadi khalifah, telah menjadi wakil, telah menjadi kuntum khaira ummatin, kalian menjadi sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat, telah dinas menjadi sebaik-baik umat ini untuk apa? Untuk ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, untuk berdakwah, ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini adalah nikmat. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan aku tambahkan nikmat. Di dalam agama tadi ini telah ditambahkan nikmat, ditambahkan nikmat. Wa atmamtu alaikum nikmati, telah disempurnakan dan ditambahkan nikmat itu. Napa sempurnane nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam? Yang pertama tadi napa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kemudian dijadikannya masjid, ini adalah tempat berkumpulnya manusia, tempat berkumpulnya orang Islam. Pemerintah itu harusnya ada di masjid. Telah dicontohkan sejak dari zaman Kanjeng Nabi. Masjid tadi ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini adalah Baitullah wa Baitul Mukmin. Maka kekhalifahan itu mestinya di masjid.
Maka jadikan masjid tadi ini hidup sebagaimana ketika hidupnya masjid di zaman Rasulullah. Bagaimana cara menghidupkan? Maka ini ada ilmunya. Lek sampean nggak ingin mempelajari ilmunya ini, itu namanya kufur. La in syakartum lazidannakum. Apabila engkau bersyukur, maka akan Allah tambahkan nikmat. Wala in kafartum inna azabil lasyadid. Apabila engkau kufur, maka azab Allah ini sangatlah pedih, sangatlah keras, lasyadid. Azab Allah sangat keras. Nah, ini saat ini kita dalam keadaan diazab oleh Allah. Keras azabnya Allah. Seakan-akan pemerintahan sing salah, bukan pemerintah yang salah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita dipimpin oleh pemerintah yang zalim. Kenapa? Karena kita mendolimi diri kita sendiri. Itu. Jadi yang pertama tadi apa? Nikmat daripada yang ditambahkan oleh Allah kepada kita ini adalah kita dijadikan umat yang terbaik. Yang kedua, kita diberikan masjid. Masjid ini hak istimewa. Tidak boleh. Dulu itu sebelum Islam itu ada orang yang membangun masjid itu nggak boleh. Hanya Nabi Ibrahim. Tidak boleh. Yang lain-lain nggak boleh membangun masjid. Nabi siapapun nggak boleh membangun masjid. Boleh membesarkan masjidnya, bangunannya semakin dibesarkan dan direnovasi. Ka'bah itu berapa kali direnovasi, Masjidil Aqsa itu berapa kali direnovasi. Itu sejak dari zaman Nabi Ibrahim, dan setiap nabi mesti merenovasi masjid yang ada di Masjidil Haram, yang ada di Masjidil Aqsa. Tapi tidak satu pun mereka ini boleh membangun masjid baru. Kecuali umat Islam ini adalah nikmat. Maka masjid ini jangan dibuat sembarangan. Masjid ini adalah nikmat. Kalau sampean mengkufuri nikmat, maka Allah akan mengazab. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian yang ketiga adalah sholat. Sholat ini adalah nikmat. Sholat ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam, umat baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dulu ini sholat ini tidak disyariatkan kepada umat. Sholat ini hanya diperuntukkan oleh Allah hanya kepada para nabi. Makanya sebelum Islam, agama Allah sebelum Islam, yang saat ini yang kita ketahui adalah umatnya Nabi Isa. Umatnya Nabi Isa ada syariat sholat? Gak ada. Sebelum Nabi Isa, Nabi Zakaria ada syariat sholat. Nabi Yahya ada syariat sholat? Gak ada. Sebelum Nabi Yahya, Nabi Zakaria, sebelum Nabi Zakaria, Nabi-Nabi sampai kepada ini tidak ada syariat sholat yang Allah berikan kepada umat. Hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi-nabinya. Apa tidak boleh sholat? Oh boleh. Boleh, siapapun boleh mencontoh para nabi, tapi tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Kayak apa? Luqman Hakim. Nah, Luqman Hakim ini bukan nabi, tapi boleh sholat. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam
dalam Al-Quran. Ini jadi tiga nikmat ini seluruh sebagian umat Islam, terutama saat ini yang kita bahas di negeri kita. Berapa banyak prosentasenya yang ada di prosentasenya, kalau kita mengukur prosentase itu bagaimana? Kalau kita ini hidup di satu lingkungan kecil, berarti kampung, sa-RT. Sa-RT itu ada masjid nggak di RT? Oh ada. Berapa orang yang masuk masjid? Berapa orang yang sudah mengikuti tentang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas? Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk berdakwah, mengajak kepada masjid, mengajak kepada manusia supaya memenuhi masjid. Berapa orang? Ada satu, ada dua, ada tiga. Kalau semua satu penduduk tadi ini semua, maka Allah akan turunkan keberkahan. Gak usah semua 10%, 20%, separuh aja. Maka Allah akan turunkan keberkahan. Dari satu RT, kemudian satu lebih besar lagi satu RW. Setelah keberkahan dari satu RW, kemudian satu kelurahan. Saat ini di tiap-tiap RT aja nggak ada. Tiap-tiap RT nggak ada. Nggak ada orang yang bersyukur seperti itu. Jarang ada yang bersyukur seperti itu. Maka jadikan diri kita itu ingat. La'allahum yadzakkarun, supaya mereka itu ingat. Apapun saat ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan, akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsim minas samarot, dan sungguh kami telah mengambil kepada Fir'aun dan keluarganya bisinina wa naqsim minas samarot, bertahun-tahun dalam keadaan kekurangan pangan. La'allahum yazzakarun, supaya mereka ini ingat. Apa sing diingat? Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini loh, supaya diingat. Kalau kita ini mengingat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bersyukur. Kalau kita tidak ingat nikmat, artinya kita kufur. Nah itu. Ketika kita kufur, pastinya kita ini akan mendapatkan azab. Nah, ngoten mawon, insyaallah saat ini sudah ayat yang ke-130. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang besar dari adanya ngaji satu ayat Quran surat Al-A'raf 130. Niku walaqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsim minas samarati la'allahum yadzakkaru. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo dihafalkan. Bismillah.